Shalom saudara, Light of Revival kembali pada pagi hari ini. Saya mengangkat tema ciri orang Kristen sejati. Nats menjadi dasarnya saya ambil dari kitab Perjanjian Baru, dari kitab Matius pasal 13 ayat yang ke-23 yang berbunyi, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Konteks ayat ini Yesus sedang menceritakan perumpamaan tentang seorang penabur kepada murid-muridnya, dan memang bahwa kisah tentang perumpamaan seorang penabur ini juga bukan hanya ada di kitab Matius, tapi di Markus dan di Lukas. Ada 4 jenis tanah di sini dikatakan dalam kitab Matius, yaitu benih yang jatuh di pinggir jalan, benih yang jatuh di tanah yang berbatu, benih yang jatuh di tengah semak duri, dan benih yang jatuh di tanah yang baik, yaitu di ayat yang ke-23. Khusus tentang ayat yang 23 ini dikatakan bahwa benih yang jatuh di tanah yang baik ini adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan mengerti. Karena itu dia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Ini adalah beberapa ciri dari orang Kristen sejati. Yaitu yang pertama, bahwa dia mengerti. Awalnya mungkin tidak harus yang tinggi-tinggi, minimal dia mengerti tentang siapa yang diimani, tentang bagaimana karya penyelamatan Tuhan Yesus kepada dirinya, bagaimana pengorbanan Yesus, bagaimana darah Yesus bisa menebus dosa-dosanya. Dan dengan kata lain, bahwa dia bisa mengerti siapa yang dia imani. Dan ciri yang kedua ialah dia tidak hanya mengerti siapa yang diimani, tapi dia juga berbuah. Maksudnya di sini ialah ketika dia percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Yesus akan mengutus Roh Kudus sehingga tinggal di dalam dirinya, dan dia bisa berbuah atau menghasilkan buah roh dari Roh Kudus. Sehingga kita bisa lihat dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Jadi, orang Kristen yang sejati tidak hanya mengerti tentang siapa Yesus, atau tidak hanya mengerti tentang doktrin-doktrin yang sukar-sukar seperti predestinasi atau Tritunggal, tapi dia juga harus mengerti dan memahami betul siapa Yesus Kristus itu, siapa Juru Selamatnya. Tidak stop sampai di situ, tapi dia juga harus berbuah, harus menghasilkan buah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Kalau kita hanya mengerti, hanya ada dalam pikiran kita, ada seorang pendeta mengatakan bahwa itu iman secara pengetahuan saja, iman secara kognitif saja, itu tidak menghasilkan apa-apa. Itu bukan ciri khas orang Kristen. Tapi orang Kristen yang sejati, dia selain dia mengerti, dia juga harus berbuah. Atau selain dia memahami, dia juga harus menunjukkan sikapnya, buah-buah roh itu kepada sesamanya, supaya setiap orang yang melihatnya memuliakan Bapa di surga. Matius 5 ayat 16. Demikian saudara, mungkin ini menjadi bekal kita pada pagi hari ini, bahwa kita senantiasa diberkati oleh Tuhan, bukan saja diberikan kemampuan untuk mengerti, tapi juga kita diberikan kemampuan untuk melakukan pekerjaan atau buah roh. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menjaga kami, memberkati kami setiap aktivitas kami sepanjang hari ini, dan ajarkan kami Tuhan, bukan hanya kami bisa mengerti saja, tapi kami juga bisa melakukan apa yang Tuhan ajarkan dalam hidup dan kehidupan kami, supaya banyak orang melihatnya dan memuliakan Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin.